Dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda ada pada beberapa bidang, di antaranya sosial budaya, hukum, pendidikan, arsitektur, dan food function. Nah, di sini kita akan membahas dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda pada bidang pendidikan. Sejak kedatangan Belanda pada abad ke-17, sistem pendidikan yang diperkenalkan tidak hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat adat dan mempengaruhi bagaimana cara kita belajar dan mengajar, namun juga membentuk identitas budaya dan sosial bagi kita. Walaupun Indonesia sudah merdeka 70 tahun lebih, dampak tersebut masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Lalu bagaimana sistem pendidikan kolonialisme dan imperialisme dan tantangan apa saja yang kita hadapi di masa pendidikan saat ini? Yang pertama, Belanda menciptakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi, yang dimana hal itu untuk membantu pemerintahan kolonial mereka. Mereka juga mencari birokrasi yang mudah, mahir, dan terdidik. Pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda, sehingga tidak ada pengaruh budaya dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Akibatnya, pendidikan terkesan lebih mencerminkan kepentingan politik dan budaya Belanda dibandingkan yang lokal. Yang ketiga, Belanda menerapkan sistem pendidikan yang hanya tersedia dengan satu sosialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Nah, pengaruh imperialisme terhadap aspek pendidikan di bidang Indonesia masih terasa hingga saat ini. Meskipun Indonesia sudah merdeka, ada pun beberapa faktor pengaruh gitu. Nah, sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem pendidikan barat. Nah, pada masa kolonial, Belanda itu memperkenalkan sistem pendidikan formal dengan struktur hierarkis dan pembagian jenjang pendidikan seperti dasar, menengah, dan tinggi. Nah, sistem ini juga masih dipertahankan sampai saat ini dengan beberapa modifikasi. Bahasa pengantar. Bahasa Belanda sempat menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan formal. Meski sekarang bahasa pengantar utama adalah bahasa Indonesia, pengaruh bahasa asing, khususnya Inggris, menjadi sangat dominan dalam dunia pendidikan, terutama di universitas dan dalam kajian-kajian ilmiah. Ketimpangan akses pendidikan. Pada masa kolonial, pendidikan lebih banyak diberikan kepada kalangan elit atau kaum pribumi tertentu yang diyakini oleh pemerintah kolonial. Ketimpangan ini masih terasa dalam akses pendidikan di Indonesia, di mana masih ada kesenjangan antar kota dan desa serta antara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda. Kurikulum dan struktur pendidikan. Nah, pengaruh Belanda dalam struktur dan kurikulum pendidikan masih tampak. Misalnya pembagian jenjang seperti SD, SMP, dan SMA yang mirip dengan sistem pendidikan Belanda. Selain itu, pengajaran mata pelajaran seperti geografi, sejarah, dan sains juga masih mengikuti model pendidikan Barat. Pengaruh globalisasi, imperialisme juga membuka jalan bagi globalisasi di mana sistem pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh tren global. Contohnya, dengan adanya program pertukaran pelajar, penggunaan standar internasional dalam penilaian pendidikan serta adopsi kurikulum yang mengikuti model internasional. Nah, dan yang terakhir ada akses pendidikan yang tidak merata. Salah satu warisan dari imperialisme Belanda adalah ketimpangan dalam akses pendidikan. Nah, pada masa penjajahan dulu, pendidikan hanya didapat oleh golongan elit dan kaum priai, sedangkan pada mayoritas masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Nah, ketimpangan ini masih menjadi salah satu tantangan di berbagai masyarakat hingga saat ini. Meski begitu, ada juga usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya Indonesia ke dalam sistem pendidikan guna memperkuat identitas nasional.